Halo rekan-rekan sekalian, mungkin Anda sudah tidak asing dengan kasus-kasus korupsi yang terjadi dan melibatkan pejabat publik Indonesia. Dari mulai penyelewengan kekuasaan, harta yang digunakan untuk foya-foya secara pribadi, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan uang negara oleh segelintir kelompok pribadi. Dan akhir-akhir ini kita melihat bahwa ada juga hal yang bikin geleng-geleng kepala dari pejabat publik di Indonesia. Contohnya, respon dari pemerintah dan pejabat publik terhadap bencana alam yang terjadi di Pulau Sumatera. Dalam hal ini, kami dari kelompok 1, mata kuliah komunikasi politik dengan dosen pengampu Ibu Zulfa Khairunisa akan membedah fenomena ini dengan teori dramaturgi dari Erving Goffman. Dalam teori ini, kita bisa melihat bahwa komunikasi yang awalnya bersifat substantif, kini berubah dan bergeser maknanya menjadi komunikasi yang bersifat populis. Pertanyaannya adalah, apakah komunikasi pejabat publik di Indonesia saat ini akan berubah maknanya dari yang awalnya penuh dengan isi dan substansi menjadi hanya sekedar pertunjukan saja? Kita simak video ini selengkapnya. Kasus yang kami angkat berkaitan dengan polemik komunikasi politik dalam penanganan bencana banjir di Padang, Sumatera Barat. Perhatian publik tertuju pada Farel Bramastya yang terlihat mengenakan rompi tactical vest saat meninjau lokasi banjir. Dokumentasi kunjungan tersebut tersebar luas di media sosial dan memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Sebagian netizen menafsirkan rompi tersebut sebagai rompi anti peluru yang dianggap sebagai pencitraan berlebihan. Namun, Farel memberikan klarifikasi bahwa rompi yang tersebut yang ia kenakan bukan perlindungan balistik, melainkan tactical vest yang bisa berfungsi membawa perlengkapan lapangan seperti alat komunikasi dan bentuk logistik. Ia menegaskan bahwa penggunaan rompi tersebut bersifat fungsional untuk menunjang mobilitas di lokasi bencana, bukan sebagai bentuk pencitraan. Jika kita analisis melalui teori dramaturgi Goffman, tindakan Farel Bramastya dipahami sebagai performa politik di panggung politik yang dimediasi oleh media. Penggunaan atribut lapangan membangun narasi visual tentang kesiapan, kepedulian, dan kehadiran langsung di tengah masyarakat. Namun, simbol ini juga dapat ditafsirkan berbeda di kalangan publik. Di satu sisi, tindakan tersebut menunjukkan keseriusan turun ke lapangan. Di sisi lain, fokus publik justru bergeser pada penampilan visual, bukan pada substansi kebijakan atau solusi konkret yang ditawarkan. Hal ini menunjukkan bagaimana komunikasi politik modern cenderung bersifat simbolik dan performatif, di mana citra sering kali lebih dominan dibandingkan isi kebijakan. Ini kita dapat melihat dampak mediasi terhadap cara pemerintah dan aktor politik berkomunikasi dengan publik. Ketika komunikasi politik terlalu berfokus pada pencitraan dan simbol visual, isu-isu mendasar beresiko terpinggirkan. Data, evaluasi kebijakan, dan solusi struktural kerap kalah oleh narasi emosional yang lebih mudah viral. Akibat persepsi publik terhadap kinerja pemerintah lebih banyak dibentuk oleh apa yang terlihat menarik di media, bukan oleh kualitas kebijakan itu sendiri. Maka pertanyaan kritis yang perlu kita ajukan bersama adalah, apakah kita benar-benar mendapatkan informasi yang akurat dan mencerahkan, atau hanya menikmati hiburan politik yang dikemas secara visual?